Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munzir dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. NIM saya 1872050041. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan ekonomi pembangunan. Yang pertama, rintangan pembangunan. Dengan bertambah besarnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi setelah Perang Dunia Kedua, para ahli ekonomi mulai melanjutkan penyelidikannya mengenai perkembangan ekonomi suatu negara. Semua negara yang ada di dunia, baik negara maju maupun negara sedang berkembang, tentu ingin melaksanakan pembangunan ekonomi. Salah satu tujuan melaksanakan pembangunan ekonomi adalah untuk menaikkan pendapatan real per kapita atau paling tidak mempertahankan tingkat pendapatan yang telah dicapai. Bagi negara sedang berkembang, pembangunan ekonomi dimaksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya agar setaraf dengan tingkat hidup di negara maju. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa sampai Perang Dunia Kedua ada 3 permasalahan dasar atau pokok yang dihadapi oleh negara berkembang. 3 permasalahan dasar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah: 1. Berkembangnya ketidakmerataan pendapatan. 2. Kemiskinan. 3. GAP atau jurang perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dengan negara yang sedang berkembang. Di samping beberapa karakteristik yang dimiliki negara sedang berkembang tersebut, ada beberapa faktor lain yang merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Antara lain adalah: 1. Ketidaksempurnaan, merupakan seperangkat masalah yang menyangkut imobilitas faktor-faktor produksi, harga-harga yang tidak luas, tidak memperhatikan keadaan pasar, struktur sosial yang tidak mudah berubah, dan kurang adanya spesialisasi. Hal ini merupakan pengalaman bagi alokasi faktor-faktor produksi yang optimal, sehingga banyak faktor produksi yang belum dikerjakan dengan baik. 2. Lingkaran setan. Di negara sedang berkembang, kapital merupakan faktor produksi yang langka. Kelangkaan ini dapat berarti mutlak dan dapat berarti relatif dalam hubungannya dengan investasi yang menguntungkan. Rendahnya kapital ini disebabkan karena produktivitas tenaga kerja rendah, maka pendapatan negara tersebut juga rendah. Sehingga tabungan tenaga kerja rendah, maka pendapatan negara tersebut juga rendah. Sebagai sumber pembentukan kapital juga rendah. Rendahnya produktivitas disebabkan karena rendahnya dana kapital yang tersedia dan belum diolahnya sumber daya alam, serta keterbelakangan penduduk. Ketiga, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi baik dalam bidang human investment maupun capital investment. Kemudian rendahnya investasi disebabkan oleh lemahnya 2 kekuatan, yaitu rendahnya permintaan akan barang-barang maupun rendahnya tingkat tabungan. Sedangkan 2 faktor yang terakhir ini lemah disebabkan karena rendahnya tingkat pendapatan dan rendahnya tingkat tabungan disebabkan oleh rendahnya produktivitas. Keadaan ini sering disebut dengan lingkaran setan.
3. Kekuatan internasional. Perkembangan ekonomi akan mengakibatkan perubahan dalam komposisi perdagangan internasional. Pembangunan negara sedang berkembang biasanya diikuti dengan kenaikan impor bagi negara tersebut. Berkembangnya investasi dicerminkan oleh kenaikan permintaan akan barang-barang untuk investasi termasuk mesin-mesin dan sebagainya. Berhubungan dengan banyaknya impor tersebut dalam banyak hal akan menimbulkan kesulitan dalam neraca pembayaran internasional. Di samping impor barang kapital juga biasanya diimpor pula barang-barang konsumsi. Oleh karena itu tampaknya volume perdagangan internasional dari negara sedang berkembang meningkat bersama-sama dengan kemajuan yang dialaminya. Investasi modal asing juga dapat membantu negara sedang berkembang, tetapi hal ini membutuhkan banyak syarat, antara lain adanya kestabilan politik dan keamanan negara sedangkan berkembang tersebut. 4. Iklim tropis. Pada umumnya daerah-daerah terbelakang berada di daerah tropis. Bahkan banyak teori mengatakan bahwa rendahnya produktivitas karena adanya iklim tropis. Mengapa bisa demikian? Karena 1. Kurangnya usaha manusia. Kurangnya usaha manusia ini disebabkan oleh dalam iklim tropis pada umumnya panas dan lembab. Konsumsi ini menyebabkan manusia cepat lelah. Selain itu karena di daerah tropis berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik sekalipun pemeliharanya kurang begitu juga baik. Bahkan dapat diibaratkan bagian tongkat kayu dan batu dan jadi tanaman, yaitu sebagai diibaratkan dalam bahasa Indonesia. Akibatnya manusia tidak pernah tertantang oleh keadaan, maka menjadikan mereka cenderung pasif, bahkan lebih pasrah dan nerimo dalam bahasa Jawa. 2. Banyaknya penyakit. Di daerah tropis berbagai tanaman bisa hidup dengan baik, namun berbagai jenis penyakit pun juga dapat hidup dan berkembang dengan baik pula. 3. Keadaan pertanian tidak menguntungkan. Di satu sisi iklim tropis menyuburkan tanah, tetapi di sisi lain hujan berlebihan dapat melarutkan unsur hara tanah karena erosi, sehingga tanah menjadi miskin atau tandus. 5. Kebudayaan yang tidak ekonomis. Kebudayaan yang tidak ekonomis merupakan sikap mental atau adat istiadat yang menghalang-halangi penggunaan penuh dari tenaga manusia untuk meningkatkan tingkat hidupnya karena sering bertentangan dengan eksistensi budaya atau tradisi yang sedang mengental dalam kehidupan masyarakat. Tradisi itu antara lain 1. Kesulitan filosofis dan agama, misalnya adanya takhayul. Percayaan secara ekonomis cenderung boros. B. Status sosial penduduk, misalnya orang yang bertitel lebih terhormat dalam masyarakat daripada yang tidak bertitel meski prestasinya rendah. Tidak adanya mobilitas dalam kesempatan kerja. Hal ini karena adanya sistem kasta, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Dan yang kedua, peran keluarga. Bila seorang lelaki telah berkeluarga, maka biasanya istri akan dibawa dan hidup bersama dengan orang tua suami. Cengkraman kebiasaan. Hampir semua kegiatan berdasarkan turun-temurun, seolah-olah mereka terkungkung oleh tradisi. Penggunaan uang terbatas. Dengan penggunaan uang yang terbatas ini menyebabkan
orang tidak antusias untuk bekerja keras. Oke, baik, itu sajalah yang bisa saya presentasikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.